warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, mohon untuk menyiapkan doa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Di sini ada yang nggak masuk nggak temennya? Coba dilihat kanan kirinya. Ada Bu, satu. Oh, ada ya satu. Baik, Ibu absen dulu ya. Feren, Hadir Bu. Pipit, Hadir Bu. Nurlela, Hadir Bu. Revi, Hadir Bu. Okta. Hadir Bu. Baik. Kali ini, jika Ibu bilang selamat pagi, anak-anak bilang pagi, 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 yes, gitu ya. Ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 yes. Sip. Nah, anak-anak semangat banget nih, berarti udah pada sarapan dan bisa fokus lihat materi kali ini. Oke? Oke. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang organ-organ yang ada di tumbuhan. Ada apa? Ada apa aja? Putih. Putih, terus daun, ada lagi batang, terus ada apa lagi? Akar. Ada apa lagi? Buah. Pinter sekali. Nah, kali ini di hari ini kita akan belajar tentang organ yang ada di manusia. Salah satunya itu ada panca indera. Nah, ada yang pernah mencium bau sampah yang aromanya busuk gak enak? Ada? Ada yang pernah mencium waktu ibu memasak? Aromanya sedap sekali. Ya bukan? Benar sekali. Nah, ada yang pernah melihat warna-warna dari benda yang berbagai macam warna? Nah, ada yang pernah lihat pemandangan? Ada yang pernah lihat transportasi lewat? Kalau transportasi lewat tuh pasti ada bunyinya. Iya nggak? Motor, mobil, iya kan? Iya. Terus ada yang pernah ngerasain rasa makanan yang rasanya manis? Ada. Asem? Terus pahit? Dan satu lagi, asin? Ada? Nah, itu semua kita rasakan karena adanya 5 panca indera di dalam tubuh kita. Ada yang tahu 5 panca indera tuh ada apa aja? Coba Feren, yang pertama ada apa? Indra penglihatan Bu. Pinter banget. Indra penglihatan itu yang mengkonfirmasi adalah mata. Kenapa sih Bu mata bisa melihat pemandangan, bisa melihat warna-warna? Ada yang bisa jawab? Nah, mata kenapa bisa melihat? Karena adanya pantulan cahaya dari benda-benda tertentu yang masuk ke mata melalui retina, lalu melalui kornea mata, lalu mengirimkan sinyal kepada otak bahwa bisa mengkonfirmasi bahwa itu adalah benda ini, benda itu, karena adanya pantulan cahaya dari benda tersebut. Kalau kita melihat kegelapan, kita ada di ruangan kegelapan, di situ kita bisa melihat ada benda apa aja nggak di situ? Tidak bisa melihat karena tidak adanya cahaya di dalam ruangan tersebut. Paham? Benar. Nah, terus yang kedua, tadi sudah yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan itu ada mata. Dan yang kedua ada apa? Indra perasa Bu. Benar sekali, indera perasa. Yang kedua pertama itu ada hidung dulu, indera penciuman, oke? Nah, urutannya ada di mata, hidung. Nah, hidung itu adalah indera penciuman. Kenapa hidung bisa mencium aroma-aroma tertentu? Semua aroma sih biasanya. Ada aroma enak, aroma nggak enak. Contohnya aroma enak tuh kayak ibu lagi masak. Terus aroma nggak enak tuh ya kayak sampah atau kentut temennya yang nggak enak baunya gitu kan. Nah, terus kenapa sih Bu di hidung itu bisa mencium bau-bau berbagai macam? Ada yang tahu nggak? Kenapa Bu di hidung kita bisa mencium bau? Karena adanya bulu-bulu halus yang bisa merangsang aroma-aroma yang masuk ke dalam hidung lalu mengirimkan sinyal kepada otak. Contohnya seperti ada sel saraf olfaktori yang terletak di bagian atas hidung di dalam sini. Terus
sel-sel ini bisa mendeteksi molekul bau yang terhirup, kemudian mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai sensasi bau. Nah, biasanya kita kalau makan tuh biasanya ada baunya kan? Ya nggak sih? Ya kan? Kayak es krim rasa stroberi. Baunya enak banget, manis-manis gimana gitu kan? Nah, berarti kita biasanya bisa mengkonfirmasi bahwa, makanan ini enak nih gitu kan? Nah, terus yang kedua ada indera penciuman. Yang ketiga ada indera apa? Coba Kakak Revi. Benar sekali. Yang ketiga itu ada indera perasa atau biasa kita sebut dengan lidah, indera perasa gitu. Ya. Nah, kenapa sih Bu? Ibu mau bertanya, indera perasa tuh ada apa di dalam tubuh kita? Lidah, Bu. Benar sekali. Indera perasa itu ada lidah. Kenapa Bu lidah bisa merasakan makanan yang enak, makanan yang nggak enak? Coba, tadi Bu sudah jelaskan, kenapa sih lidah bisa merasakan rasa? Ada 4 rasa yang bisa lidah rasakan. Contohnya, pertama apa? Asin, benar sekali. Terus, manis, pahit, benar sekali. Satu lagi, asam, benar sekali. Kenapa Bu di lidah bisa merasakan 4 rasa tersebut? Gitu. Karena di lidah tuh ada sel-sel papila yang bisa mengirimkan sinyal yang mendeteksi rasa dari suatu makanan ke dalam lidah kita atau di mulut kita, lalu mengirimkan sinyal ke otak kita. Seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, pasti indera pada manusia itu selalu bisa mendeteksi sesuatu hal tertentu lalu mengirimkannya ke dalam otak kita. Lalu kita bisa mendeteksi bahwa itu apa sih, ini apa sih gitu kan. Contohnya ya seperti indera perasa. Indera perasa itu adalah lidah. Lidah manusia mampu mengenali rasa makanan berkat adanya kuncup di pengecap tersebut, atau di sini biasanya kan. Di sini itu biasanya rasa manis. Terus di bagian sini itu rasa asam. Terus bagian sini itu rasa asin. Terus di bagian sini adalah rasa pahit. Jadi di pangkal lidah, di ujung lidah kita yang ada di sini itu rasanya pahit. Kalau di ujung lidah kita itu rasanya manis. Terus di samping-samping lidah kita itu ada rasa asam dan manis. Nah, dan asin. Dan yang keempat itu ada indera apa? Benar sekali, indera pendengaran. Murid-murid Ibu sudah pada belajar ya tadi malam? Pintar sekali. Sip. Terus yang keempat itu ada indera pendengaran. Apa coba indera pendengaran? Telinga, benar sekali. Telinga itu bisa mendengar sesuatu hal bunyi. Contohnya bunyi teman kita yang lagi bicara, bunyi suara dari ibu kita, ayah kita, atau alat-alat lainnya yang bisa mengeluarkan bunyi. Kenapa sih Bu telinga bisa merasakan atau bisa mendengar suara-suara tertentu? Karena telinga bisa mendengar karena adanya proses mekanis dan biologi yang kompleks. Nah, gelombang suara yang masuk melalui telinga atau melalui daun telinga itu akan menggetarkan gedang telinga atau biasa yang kita lihat kayak siput ini. Nah, ini namanya koklea. Nah, di dalam koklea ini dia memiliki sel-sel yang bisa mendeteksi suara atau getaran suara, lalu bisa mengirimkan ke otak kita. Nah, seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini biasanya kayak rumah siput ya, iya kan? Dia bentuknya kayak rumah siput melingkar gitu. Ini dinamakan koklea. Dan ini adalah daun-daun telinga yang bisa merasakan getaran suara, lalu mengkonfirmasinya kepada koklea, dan koklea akan memproses suatu sel-sel tertentu untuk mengirimkannya ke dalam otak. Terus, yang kelima ada indera apa? Benar sekali, yang kelima ada indera peraba. Apa sih indera peraba itu? Kulit, benar sekali. Contohnya ada di tangan kita, antara kulit bagian luar dan kulit bagian dalam. Nah, kenapa sih Bu kulit bisa merasakan rasa-rasa yang kasar, halus, atau bisa merasakan suhu panas, dingin, atau bisa merasakan rasa sakit? Seperti kita kayak dicubit temen nih, dicubit teman atau dicubit ibu kita atau dipukul teman kita, itu pasti merasakan sakit nggak sih? Ya kan? Nah, kenapa Bu kulit bisa merasakan semua hal itu? Karena memiliki berbagai reseptor yang peka terhadap
rangsangan, yaitu ujung syaraf yang mampu mendeteksi berbagai stimulus seperti sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri. Reseptor ini kemudian mengirimkannya sinyal ke otak melalui saraf sensorik, sehingga kita dapat merasakan berbagai sensasi melalui kulit. Dari kelima indera ini tadi, ada yang sudah memahaminya atau udah pada paham semua? Nah, kali ini Ibu mau menguji kepahaman kalian. Contohnya yang pertama, Ibu nanti akan mengajak anak-anak untuk praktikum dari kelima indera tersebut. Dari mata, hidung, terus lidah, terus telinga, dan kulit. Yang pertama itu ada indera penglihatan. Ada yang mau maju? Pipit, Bu. Enggak, bareng aja, Bu. Buat indera penglihatan, Ibu mau pipit maju? Biar nggak tunjuk-tunjukkan kita ya. Baik, pipit untuk berdiri di sini. Nah, dalam indera penglihatan kita harus menguji beberapa warna. Pipit tuh buta warna nggak sih, gitu kan? Iya nggak? Nah, yang pertama, Pipit harus melihat ini warna apa. Bentar ya. Ini warna apa? Pink. Benar sekali. Ini warna apa, Nana? Pink. Benar sekali. Ini warna pink. Berarti sensorik mata Pipit dalam melihat warna itu normal untuk warna pink. Terus yang kedua, ada warna apa? Hijau. Benar sekali. Hijau. Contoh dari warna hijau itu apa sih? Daun. Benar sekali, sayur, daun, semua yang berwarna hijau. Terus ada lagi, warna apa? Biru, benar sekali. Warna biru biasanya apa? Awan langit, benar sekali. Terus ada satu lagi, Pit. Biar lolos nih ya. Warna apa? Kuning, benar sekali. Dari keempat warna tersebut, ini tadi berarti Pipit lolos dalam uji penglihatan atau uji dari panca indera yang pertama. Oke, boleh duduk Pipit. Sama-sama. Terus, yang kedua tadi ada indera penciuman. Ada yang mau maju? Ibu mau Nurlela maju? Nah, Nurlela bisa tutup mata. Kita akan menguji indera penciuman dari Nurlela. Gak boleh ngintip. Kalau ngintip timbi, benar sekali. Kalau ngintip timbilan. Bau apa? Minyak kayu putih, Bu. Benar sekali, lolos. Satu. Terus satu lagi. Bau apa? Ini, Bu. Oh, parfum, Bu. Benar sekali. Untuk indera penciuman, Nurlela tuh lolos. Boleh duduk, Nurlela. Baik, yang ketiga ada indera perasa. Ibu mau? Feren maju. Ayo Feren. Di sini ada beberapa untuk menguji indera perasa kita. Feren harus tutup mata. Tapi tutup mata aja, jangan pakai tangan. Tangannya ini. Nah, coba rasakan Feren. Diam, matanya tutup. Udah. Ya. Apa rasanya? Pahit, Bu. Benar sekali. Untuk indera perasa, Feren mampu merasakannya. Boleh duduk, Feren. Lolos, dah lolos. Oke. Dan yang keempat itu ada indera pendengaran. Kita bisa mendengarkan? Anak-anak bisa mendengarkan? Baik. Untuk yang kelima ada indera peraba. Anak-anak bisa merasakan rasa kasar dan halus? Bisa. Contoh rasa kasar apa? Tangan Feren. Tangan Feren kasar. Ya aspal, benar. Untuk halus? Boy. Oke, sip. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukup sekian. Mari kita siap-siap untuk pulang. Untuk ketua kelas, mohon memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.